Saudara-saudara yang kasih Tuhan, suasana Natal telah tiba. Apa yang harus kita nikmati, apa yang harus kita lakukan, percayalah saudara bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita untuk menikmati. Sebab itu jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Justru kita harus semakin dekat dan semakin bersekutu dengan Dia untuk melewati tahun ini dan masuk kepada tahun depan, supaya jangan kehilangan peluang. Nikmatnya orang yang dikenal Tuhan. Jangan sampai saudara kita tidak menikmati itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Engkau menyucikan hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, Kau ampuni segala dosa salah kami. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami yang sakit, memberkati kami, memberi kekuatan kami yang lemah, menghidup ketika kami Tuhan mengalami kesedihan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu menyertai kami. Ampuni dosa salah kami di dalam nama Yesus, biar kami boleh menikmati bersama dengan Tuhan perjalanan hidup ini untuk masuk di dalam tahun yang baru dan meninggalkan tahun yang lama dengan kenangan bersama dengan Tuhan dan Tuhan keberhasilan yang sudah Tuhan siapkan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nikmatnya orang yang dikenal Tuhan. Saudara, pernah nggak membayangkan bahwa orang yang dikenal Tuhan itu pasti merasakan nikmat? Sebab itu Tuhan selalu berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya. Berbahagialah mereka, saudara, yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah, begitu banyak sekali, saudara, kata bahagia. Itu kalau kita bahagia itu berarti kita bisa menikmati sesuatu sehingga kita bisa bahagia. Tanpa menikmati sesuatu kita tidak bisa bahagia. Di dalam kesulitan, di dalam tantangan, di dalam pergumulan, kita masih menikmati dan satu kebahagiaan. Mungkin jangan berkata, mau mana mungkin Pak, orang yang punya pekerjaan, yang punya tender, begitu dapat tender begitu banyak, dia kerjanya capek, saudara. Dia harus belajar ini, harus kerja ini, tapi dia menikmatinya dan dia bahagia karena dia dapat itu. Demikian juga seorang ibu, ketika dia mulai hamil, dia menikmati, walaupun tentunya tidak enak bagi dirinya, bagi tubuhnya, tetapi dia menikmati dan bahagia. Oleh karena itu, jangan melihat kesulitan, tantangan, persoalan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, itu kita tidak menikmati dan tidak ada kebahagiaan. Nikmatilah, karena kita tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 25 dan 26. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, sampai di sini dulu ayatnya. Di satu pertanyaan dan yang ditanyakan, siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan, saudara? Sebab itu kalau hati kita penuh dengan damai, berarti kita penuh dengan sukacita. Makan apa saja rasanya, saudara, nikmat. Tetapi ketika kita punya persoalan, saudara, tidak ada damai di dalam hati kita. Damai sejahtera telah meninggalkan kita, walaupun kita makan di tempat yang paling mewah dan paling mahal pun tidak merasakan menikmatinya. Kenapa? Tidak ada damai sejahtera. Sebab itu damai yang Tuhan berikan kepada kita bukan damai yang diberikan oleh dunia. Ingat pada Natal-Natal seperti ini, biarlah damai Natal, berkat Natal, kasih Natal itu melimpah di dalam hidup kita. Kita lihat ayat selanjutnya. Karena kepada orang yang dikenanya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Sekali lagi, karena kepada orang yang dikenanya, ia mengaruniakan hikmat,
pengetahuan dan kesukaan. Saudara, diberikanlah hikmat, pengetahuan dan kesukaan bagi orang yang dikenal Tuhan. Itulah nikmatnya orang yang dikenal Tuhan. Karena diberikan hikmat, saudara. Diberikan kesukaan dan pengetahuan luar biasa. Sebab itu, saudara, kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita. Hikmat. Hikmat itu, saudara, adalah sesuatu untuk memecahkan persoalan. Hikmat itu satu pandangan ke depan. Hikmat itu, saudara, yaitu melebihi daripada satu kepandaian. Hikmat itu berarti, saudara, sesuatu yang datang dari Tuhan yang bisa menyelesaikan serumit apapun persoalannya. Bahkan hikmat itu diberikan oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu ke depan, untuk melihat masa depan, untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Tanpa hikmat, kita tidak mungkin berbuat sesuatu yang besar. Contoh-contohnya, ide, inspirasi. Ketika seseorang dapat ide inspirasi, maka orang itu, saudara, dia bisa menjadi orang yang berhasil dan mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa. Tanpa ide, tanpa inspirasi, sepertinya hidup itu mati. Sebab itu, hikmat itu, saudara, diberikan oleh Tuhan kepada orang yang berkenan. Yang kedua, kita lihat apa yang terjadi. Diberikan kepandaian. Setelah kita diberikan hikmat, masa depan diberikan kepada kita ide-ide, Tuhan memberikan kepada kita kepandaian, saudara. Kepandaian untuk apa? Untuk melakukan itu dengan tepat, dengan semuanya dengan baik. Tanpa kepandaian, saudara, kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Sebab itu banyak orang punya ide, tapi tidak bisa melakukannya. Tetapi kita punya ide, punya hikmat, Tuhan memberi kemampuan untuk melakukannya. Kepandaian-kepandaian, dan jangan lupa, saudara, kita juga diberikan kesukaan. Kesukaan itu luar biasa. Jadi ada sukacita. Sehingga, saudara, kita tahu firman Tuhan juga berkata bahwa sukacita itu, saudara, datang dari Tuhan, diberikan melalui Roh Kudus. Ada sukacita yang luar biasa. Sebab itu hati kita hari ini Tuhan limpahi. Itulah orang, saudara, yang nikmat karena dikenal oleh Tuhan. Nikmatnya orang yang dikenal Tuhan. Jangan sampai, saudara, tidak mendapatkan kenikmatan itu. Kita harus bisa merasakan pada suasana Natal ini. Bahkan juga dikatakan tidak sia-sia, saudara. Semuanya, kita lihat terus ayatnya. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang di kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi bagi orang berdosa itu kesia-siaan, tetapi bagi orang dikenal Tuhan tidak ada sia-sia. Saudara, kenapa orang berdosa ditugaskan Tuhan? Wah, dia bisa menghimpun kekayaan, dia bisa dapat uang banyak, saudara, dia bisa berhasil, ditugaskan Tuhan. Kelihatannya dia berhasil, tetapi sebenarnya itu nanti Tuhan berikan kepada orang yang dikenalnya. Sebab itu jangan iri. Usaha dengan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Nikmatnya orang yang dikenal Tuhan. Karena, saudara, kekayaan orang berdosa, ya, yang telah ditugaskan untuk menghimpunnya, maka itu akan dilimpahkan kepada kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang suci, yang kudus, kiranya Engkau memberkati kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi orang yang dikenal kepada Tuhan. Biarlah hikmat, pengetahuan, kesukaan, bahkan Tuhan apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kami. Jika ada di antara kami, Tuhan, ada yang masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, kiranya Engkau memberikan kekuatan dan jalan keluar. Mari, saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika Engkau membutuhkan pertolongan dari Tuhan dalam pergumulanmu, dalam masalah persoalan tantangan yang kamu hadapi, baik dalam pekerjaan, karir, studi, teman hidup, maupun keuangan, apapun juga,
Bahkan kau yang sakit, tumpangan tanganmu bagi yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, supaya engkau menjadi pulih, diberkati Tuhan, dan engkau menjadi pemenang. Bahkan segala sakit penyakitmu disembuhkan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.